warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Amalia, NIM 4101418169. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, manajemen kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata hanya pencatatan data peserta didik, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Berdasarkan asal katanya, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola atau pengelolaan yang dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Sedangkan peserta didik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah yang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan, serta mampu menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, pembelajaran, sampai dengan lulus. Fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitas, segi sosial, segi aspirasi, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Manajemen peserta didik mempunyai peran untuk memberikan bimbingan serta menanggulangi masalah-masalah peserta didik seperti kenakalan anak remaja, kenakalan anak sebagai perbuatan antisosial atau perbuatan penyelewengan terhadap aturan-aturan dan norma masyarakat. Kenakalan remaja pada saat ini itu sudah banyak macamnya. Contohnya adalah tawuran, pornografi, narkoba, pergaulan bebas, pembentukan kelompok atau geng-geng, pengrusakan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Nah, di sini manajemen peserta didik mempunyai peran untuk memberikan pembimbingan bagi peserta didik yang melakukan hal seperti itu. Atau bisa juga manajemen peserta didik itu kayak memberikan agar peserta didik itu terhindar dari kenakalan remaja. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup di sini ada 9. Yang pertama yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, rekrutmen peserta didik. Yang keempat, seleksi peserta didik. Yang kelima yaitu orientasi. Yang keenam, pembagian kelas peserta didik. Yang ketujuh, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dan yang ke-8, pencatatan dan pelaporan, serta yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup peserta. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing secara terpisah. Yang pertama adalah menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima. Jumlah peserta didik yang akan diterima harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia.
Menurut kebijakan pemerintah, satu kelas itu berisi sekitar 25 sampai 30 anak atau 40 sampai 45 anak. Misal kita ambil satu kelas berisi 30 anak. Sedangkan kelas yang tersedia itu ada 5 kelas. Maka peserta didik yang akan diterima yaitu sebanyak 30 dikali 5 sama dengan 150 siswa. Jadi kita itu harus menentukan standar satu kelas akan diisi berapa siswa, baru kita bisa menentukan banyaknya siswa yang akan diterima. Kemudian yang kedua adalah rasio murid dan guru. Secara ideal rasio murid dan guru adalah 1:30. Berarti jika ada satu guru maka banyaknya siswa ada 30. Kemudian yang kedua adalah menyusun program kegiatan kesiswaan. Penyusunan program kegiatan bagi siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah harus didasarkan pada yang pertama, visi dan misi sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang ada. Yang keempat, anggaran yang tersedia. Dan yang terakhir adalah tenaga kependidikan yang tersedia. Misal, program kegiatan bagi siswa itu seperti ekstrakurikuler. Misal nih, di suatu sekolah ingin membuka ekstrakurikuler bola basket, maka di sekolah tersebut harus menyediakan lapangan bola basket, ring bola basket, kemudian ada guru olahraga atau pelatih untuk kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di suatu lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Jadi ini tuh semacam kayak PPDB, penerimaan peserta didik baru. Untuk melaksanakan rekrutmen peserta didik diperlukan pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang terdiri dari semua unsur guru, tenaga, tata usaha, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Panitia ini bertugas untuk mengelola pendaftaran calon siswa dan mengadakan seleksi menerima pendaftaran kembali siswa yang diterima. Kemudian ada pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Nah ini tuh biasanya dalam bentuk brosur atau pamflet. Nah di dalam brosur tersebut berisi lengkap informasi tentang sekolahnya, penghargaan, deskripsi singkat tentang sekolahnya, kemudian ada timeline pendaftarannya, dimulai pada tanggal berapa sampai tanggal berapa, tanggal segini itu ngapain aja, misal tanggal segini sampai tanggal segini itu pendaftaran, kemudian ada seleksi, kemudian pengumumannya itu tanggal segini gitu. Terus ada cara pendaftarannya, misal nanti siswa harus datang ke sekolahan dengan membawa beberapa syarat. Syaratnya itu fotokopi ijazah atau fotokopi KK, akta, dan lain-lain. Kemudian di dalam brosur tersebut juga terdapat tempat di mana para calon peserta didik akan melakukan pendaftaran atau menerima pengumuman hasil seleksi. Kemudian selanjutnya ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik itu kegiatan pemilihan calon peserta didik yang digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di suatu sekolah. Nah, dalam seleksi peserta didik itu ada berbagai macam cara. Misal nih, yang pertama ada melalui tes atau ujian. Jadi nanti peserta didik itu datang ke sekolah. Nanti di sana ada tes psikotes, tes jasmani atau tes kesehatan, tes akademik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada melalui penelusuran bakat kemampuan. Misal calon peserta didik mempunyai bakat menyanyi, maka ia dengan mudah memasuki sekolah musik. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan nilai STTB atau nilai ujian akhir nasional. Nah ini ditentukan oleh hasil akademik peserta didik. Kemudian ada orientasi. Orientasi peserta didik ini
dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima di suatu sekolah. Kemudian diadakan orientasi atau biasa kita sebut dengan MOS, masa orientasi siswa. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengenalkan kondisi dan situasi sekolah kepada peserta didik baru, agar peserta didik baru itu merasa terbiasa, merasa mengetahui tentang sekolah barunya. Selain itu, dengan adanya orientasi, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolahan. Kemudian, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, serta peserta didik siap dalam menghadapi lingkungan yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ini ada penetapan peserta didik atau pembagian kelas. Biasanya nih, setelah diterima, kemudian kan ada ospek atau orientasi, kemudian ada pembagian kelas, kemudian ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Biasanya di dalam sekolah, pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan seperti kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di dalam kurikulum. Kegiatan ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler. Contoh ekstrakurikuler itu ada OSIS, ROHIS, basket, kemudian musik, dan lain-lain. Ya, ada pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai mereka tamat di sekolah tersebut. Ini tuh rapor, nilai rapor. Jadi nilai-nilai kita itu kan dicatat di buku rapor. Kemudian pada akhir semester, rapor itu dikembalikan kepada orang tua kita sebagai peserta didik untuk dilaporkan, ini loh hasil dari peserta didik itu selama belajar di sekolah. Kemudian yang terakhir ada kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu sekolah dan dinyatakan lulus, maka peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat kelulusan. Setelah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan sekolah telah selesai. Yang ada hanya hubungan antar sekolah dengan para alumni dapat dipelihara melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh alumni beberapa tahun sekali. Nah, pertemuan tersebut dinamakan sebagai reuni.